Halo teman-teman, sejak Januari hingga Agustus 2022 ini, tercatat sudah terjadi 9 kasus pelecehan seksual di bus Transjakarta. Itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, yang menjelaskan jika angka pelecehan seksual tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 28 kasus. Tentunya ini yang tercatat. Yang tidak tercatat, tidak ketahuan atau korban tidak mau melapor tentu lebih banyak. Sebab itu, pihak Transjakarta atau TJ tak pernah bosan mengkampanyekan gerakan bersama untuk menyetop aksi pelecehan seksual di bus TJ ini. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe dulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel Around Jakarta yang mengulas isu-isu viral dan menarik seputar Jakarta. Kalau teman-teman suka konten ini, silahkan klik tombol like dan share juga ke teman-teman atau kerabat. Dan bila ada tanggapan, pertanyaan ataupun unek-unek, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga opini kita, sekecil apapun, akan bisa mengubah Jakarta menjadi lebih baik. Amin. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Maraknya kasus pelecehan seksual di kendaraan umum akhir-akhir ini kian banyak terjadi. Hal yang sama terjadi juga di bus TJ yang biasanya disesaki penumpang di jam-jam sibuk. Saat pagi hari, waktu warga Jakarta dan sekitarnya berangkat menuju kantor, atau di sore hari saat pulang kantor. Namun, di waktu-waktu tertentu, banyak pula bus yang disesaki penumpang di luar jam-jam padat tersebut. Dan saat itulah biasanya aksi pelecehan seksual terjadi. Pihak Transjakarta sendiri telah berkomitmen untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya aksi kriminalitas ini dengan berbagai cara. Salah satunya, per 25 Juli 2022, pihak TJ telah mengoperasikan kembali bus Pink. Ini adalah bus Transjakarta khusus perempuan, di mana pramudi dan awak busnya juga perempuan. Waktu operasional bus Pink ini sama dengan bus TJ lainnya, yaitu mulai pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Awalnya bus Pink ini baru ada di koridor 3, rute Kalideres Pasar Baru, dan akan ditambah ke depannya secara bertahap. Semoga saja bus Pink ini ditambah jumlah maupun koridornya dengan cepat, agar penumpang lelaki dan perempuan bisa benar-benar terpisah. Langkah lainnya, pihak TJ juga telah melakukan langkah upgrading CCTV, baik yang ada di halte busway maupun yang ada di dalam bus sendiri. Jika sebelumnya CCTV yang terpasang jenis yang biasa saja, maka sekarang CCTV yang ada memiliki kemampuan untuk mengenali wajah seseorang atau face recognition, walau orang tersebut menggunakan masker di wajahnya. Ini benar-benar canggih. Selain itu, sudut CCTV ini pun makin lebar, sehingga sudah tidak ada lagi blind spot di dalam area bus. Semua ini dilakukan untuk meminimalisir aksi kriminal pelecehan seksual. Yang terbaru, di awal Agustus 2022, pihak TJ pun telah kembali melakukan perekrutan ribuan petugas yang nantinya akan ditempatkan di dalam bus untuk mengatur para penumpang. Kita, warga Jakarta dan sekitarnya, para pengguna setia bus TJ ini tentu harus berterima kasih dan mengapresiasi langkah-langkah tersebut. Semoga ini bisa mengurungkan niat calon pelaku aksi kriminal pelecehan seksual yang bergentayangan bak setan. Namun, berdasarkan masukan dari banyak warganet yang juga pengguna setia bus TJ, ada satu hal yang sesungguhnya signifikan untuk menghindari aksi pelecehan seksual ini, yaitu dengan menambah armada bus di koridor-koridor padat di jam berangkat dan pulang kerja, sehingga headway-nya pun bisa dipersingkat. Aksi kriminalitas pelecehan seksual ini kerap terjadi saat bus penuh. Bus penuh disebabkan jumlah bus yang tersedia tidak mampu menampung jumlah penumpang yang ada, sehingga cara yang efektif ya dengan menambah jumlah armada bus. Yang kedua, selain menambah jumlah armada bus,
harus diadakan lagi penempatan satu petugas untuk satu bus di pintu masuk dan keluar. Selain menjaga keamanan, petugas ini juga bisa berperan aktif mengingatkan penumpang yang tuna etika, yang seenaknya saja duduk di kursi prioritas, padahal ada orang sepuh, orang dengan anak kecil, perempuan hamil atau penyandang disabilitas yang berdiri. Padahal kursi prioritas itu bukan haknya. Ketika orang sehat dan kuat duduk di kursi biasa saja, yang memang haknya, jika ada orang sepuh yang berdiri, seharusnya jika dia memiliki etika, ya dia berdiri dan mempersilahkan orang sepuh itu untuk duduk di kursinya, dan dia mengalah. Bukan pura-pura tidur, padahal tidak mengantuk. Dengan adanya petugas, hal-hal seperti ini bisa diingatkan, karena jika yang mengingatkan sesama penumpang, tak jarang bisa terjadi perselisihan atau bukan mustahil baku hantam. Ya, tahu sendirilah. Nah, jika pihak TJ sudah melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya aksi pelecehan seksual di dalam bus maupun di halte, bukan sekedar kampanye di medsos saja, tapi tidak mengubah kebijakan di dunia nyata, maka kita tentunya juga harus bersikap proaktif untuk juga bertindak preventif alias berjaga-jaga. Jangan sampai hal tersebut terjadi menimpa diri kita atau di sekeliling kita. Untuk itu, Around Jakarta Channel telah merangkum berbagai tips terkait hal ini. Inilah kiat-kiatnya. Kesatu, jika bepergian sendirian, usahakan jangan mengenakan pakaian yang mengundang dalam tanda kutip. Ini tentunya tidak serta-merta akan terhindar dari target para pelaku yang otaknya memang sudah sakit. Karena sekarang pun banyak perempuan yang sudah mengenakan pakaian yang tertutup, namun bisa juga jadi korban. Tapi dengan tidak berpakaian terbuka atau mengundang di tempat umum, setidaknya hal ini mampu melindungi kita sendiri. Kedua, ketika berada di halte busway ataupun di dalam bus, usahakan bergerombol bersama sesama perempuan, apalagi jika halte atau bus sedang ramai. Yang ketiga, di dalam bus TJ sudah disediakan area khusus perempuan. Jadi selama area khusus itu masih ada space, pergunakan itu. Sebisa mungkin janganlah bercampur. Keempat, jika bus sudah penuh, jangan berdiri di lokasi-lokasi di mana adanya pergerakan penumpang, seperti di pintu masuk, lorong penghubung, dan sejenisnya. Jika masih ada waktu dan bus yang kita tunggu ternyata penuh, tunggu bus berikutnya yang mungkin mudah-mudahan lebih kosong. Namun jika terpaksa masuk ke dalam bus yang penuh, usahakan selalu waspada, jangan lengah. Kelima, jika merasakan ada seseorang yang mulai berbuat aneh terhadap kita, jangan berdiam. Menjauhlah. Jika tidak mungkin, tatap mata orang itu dan dengan baik-baik tapi tegas, minta dia segera menghentikan aksinya. Jika dia masih saja ngeyel, katakan dengan kencang jika kelakuan dia sangat mengganggumu. Teriaklah, stop, sembari dengan tegas dan jelas mengatakan apa yang dilakukan orang itu terhadap Anda. Boleh juga setelah itu keluar dari bus di halte berikutnya, tentu halte yang agak besar yang ada petugas pamdalnya. Kejadian tersebut kepada petugas yang ada, agar bisa diteruskan kepada pihak yang berwajib. Keenam, jika ada kejadian yang mengganggu, bagi masyarakat pengguna bus TJ dapat menghubungi telepon laporan pengaduan ke nomor 1500 102. Sebaiknya pihak TJ juga menyediakan nomor WhatsApp atau WA untuk pengaduan, agar warga bisa proaktif mengirimkan foto atau videonya juga. Ketujuh, bagi penumpang yang lain, jika menemui kejadian ini janganlah diam. Bantulah sesama dan kompaklah melawan kejahatan. Karena jika kita diam, kejahatan ini akan terus merebak. Dan bukan tidak mungkin bisa saja menimpa anggota keluarga kita. Amit-amit kan? Waspadalah. Kejahatan bukan saja terjadi karena ada niat pelakunya,
Namun juga jika ada kesempatan, janganlah diam, bersatulah untuk melawan kejahatan.